Oke, kalau gitu mari kita mulai. Nanti kalau misalkan dari kalian di tengah-tengah aku jelasin ada yang mau nanya, langsung raise hand aja. Oke, nggak apa-apa guys, tanya aja. Kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi, ini tentang diskriminasi harga. Wait, jelas nggak sih soalnya? Jelas ya? Oke, di soalnya kan dikasih tahu nih kalau misalkan Choco Java Corp itu dia perusahaan kue coklat lumer di Jakarta yang melakukan perbedaan harga jual pada 2 mall terkenal. Terus kita dikasih tahu untuk fungsi permintaan pada masing-masing mallnya. Yang pertama di Mall X itu fungsi permintaannya QX sama dengan 600 kurang PX, dan Mall Y itu QY sama dengan 400 kurang 2 PY. Terus kita juga dikasih tahu untuk struktur biayanya itu adalah TC sama dengan 150 Q ditambah 1000, di mana Q ini adalah QX tambah QY. Maksudnya Q ini tuh gabungan dari si Mall X sama Mall Y. Terus kita disuruh cari harga dan kuantitas kalau misalkan perusahaannya itu melakukan kebijakan diskriminasi harga, terus keuntungannya berapa. Terus kita juga disuruh kalau misalkan si perusahaannya itu tidak melakukan kebijakan diskriminasi harga dan disuruh simpulin apa sih kebijakan yang seharusnya dipilih, kayak gitu. Nah, dari yang tadi soal di atas kan kita tahu kalau Mall X itu dia fungsi permintaannya Q sama dengan 600 min PX. Kalau misalkan untuk Mall Y itu Q sama dengan 400 min 2 PY. Terus struktur biayanya ini udah ada TC sama dengan 150 Q plus 1000. Nah, dari TC ini tuh kita kan bisa cari MC-nya berapa, marginal cost-nya berapa. Ini tuh kalian tinggal turunin dari si fungsi TC ini. Nah, kalau kita turunin fungsi TC ini kan nanti dapatlah MC-nya itu 150. Terus aku juga udah insert di sini, kalau teman-teman lupa gimana cara turunan, ini tuh nanti tinggal kaliin gitu, kayak ini nih. Kalau misalkan ini kan 150Q itu di sini sama aja kayak pangkat 1 kan. Terus 1 dikali 150 kan 150. Terus Q-nya tinggal hilangin aja. Kalau ini biasanya karena nggak ada variabelnya jadi kayak anggap aja 0, makanya MC-nya itu cuma 150 kayak gitu. Dari situ kita lanjut aja. Kalau aku kecepatan bilang aja ya guys. Untuk perhitungan pertama disuruhnya cari output untuk kalau misalkan kita melakukan diskriminasi harga. Nah, aku ini satu-satu aja dulu sih. Kan di Mall X itu tuh kita tahu fungsi permintaannya berapa. Nah, di step 1 tuh biasanya kalau aku untuk cari output di masing-masing mallnya itu kita ubah dulu. Kalau misalkan ini di sebelah kirinya itu Q, kita ubah dulu jadi P di sininya. Jadi gini nih. Ini guys. Nah, kan kalau misalkan dia diubah ke sini jadi PX. Jadi 600 min QX. Habis itu kita kan udah tahu P dari mol X-nya itu berapa. Nah, kalau kita udah tahu P-nya itu berapa, nanti kita bisa cari fungsi dari si TR-nya. TR itu revenue-nya, total revenue-nya. Kan kalau rumus dari revenue itu P kali Q. Nah, kita P-nya udah tahu berapa, tinggal nanti kalian sama Q. Gini. 600 min QX dikali X. Nanti untuk hasilnya ini 600Q min
QX kuadrat. Ini kuadrat ya. Dia gini. Aman? Aman, guys? Aman. Oke. Kalau gitu, udah kita tahu P-nya berapa, TR-nya berapa. Nah, dari TR ini tuh kan kita bisa cari lagi nih si marginal revenue-nya berapa. Ini sama aja kayak tadi kita cari si MC. Jadi dari fungsi TR ini kita turunin. Nanti hasilnya berarti 600 min 2Q. Ini kalau cara cepatnya sih, kalau misalkan ini Q-nya cuma Q doang, itu nanti tinggal hilangin, berarti cuma 600. Terus kalau misalkan ininya pangkat 2, berarti kan 2 dikali Q itu 2 kan. Terus 2 pangkatnya itu dikurang 1, makanya di sini 2Q, kayak gitu. Aman? Aman. Nah, kita udah cari untuk motifnya berapa. Kita lakuin juga yang sama untuk di Molye. Molye kan ini udah dikasih tahu nih si fungsi dari permintaannya berapa. Terus kita ubah biar si P-nya itu di sebelah kiri. Ini. Nah, kita ubah berarti kan yang tadinya min jadi plus kan, karena dia berubah ininya tempatnya. Jadi 2PY sama 400 min QY. Nah, kita tuh pinginnya di sebelah kiri ini tuh dia cuman variabel doang, cuman P-nya doang. Makanya nanti si 2 ini dia kan akan membagi si 400 sama si Q-nya. Kita pindah ruasin si 2-nya biar di sini sisanya P doang. Makanya di sini 400 min Q dibagi 2. Nanti untuk hasilnya P sama dengan 200 min 0,5 Q. Kayak gitu. Aman? Aman ya? Kak, mau nanya dong, Kak. Ya? Kalau misalnya P-nya udah ketahuan, berarti tinggal langsung aja gitu? Ya, betul. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Tadi siapa yang nanya? Udah aman belum? Aman. Oke. Aku lanjut ya. Terus kan kita udah tahu nih P-nya berapa. Kita cari persamaan untuk si Molye itu TR-nya tuh berapa kan. Itu kan P kali Q sama berarti nanti si 200 min 0,5 Q dikali Q. Q apa Q? Itu deh. Nah, nanti hasilnya itu adalah ini kan ini kali ini 200Q. Terus ini 0,5 Q dikali Q lagi, berarti kan nanti si Q-nya itu pangkat 2. Ini pangkat 2 ya guys, pangkat 2. Nah, terus kita udah tahu TR-nya berapa, TR2-nya berapa. Kita bisa tahu si MR2-nya, ini tinggal diturunin aja. Berarti MR2 kita tahu kalau misalkan dia tuh 200 min Q. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum lanjut. Aman ya? Oke. Kalau gitu, lanjut. Kita udah tahu MR-nya berapa. Nah, kita cari Q saat keseimbangan di masing-masing mol. Kalau misalkan untuk syarat keseimbangan tuh kan MR sama dengan MC. Kita udah tahu nih MR-nya tuh dari masing-masing mol berapa, terus MC-nya itu kan tadi kita udah tahu di atas nih, yang ini yang 150. Nah, nanti tinggal pindahin aja sini. MR-nya kan di mol X itu 600, ini nih, yang ini 600 min 2Q, terus sama dengan MC-nya yang tadi di atas sudah dicari itu 150. Nah, habis itu kita mau cari si Q-nya doang kan, si Q-nya itu berapa. Nah,
ini nanti berarti kan min 2Q sama dengan 150, 600-nya pindah tempat, yang tadinya positif jadi negatif. Terus habis itu hasilnya itu kan 150 min 600 itu kan min 450. Ya kan? Nah, kita tuh pingin cuman Q-nya doang. Berarti nanti si 450 dia bakal dibagi sama 2. Jadinya kayak gini. Nah, Q sama dengan min 450 dibagi 2. Nah, kenapa dia dibagi 2? Karena yang tadinya kan di sini min 2Q itu sama aja kayak 2 kali Q. Terus dia karena pindah tempat jadinya dibagi kayak gitu. Nanti untuk hasilnya adalah 225. Ini 225 positif ya, karena kalau misalkan kita min dibagi min, jadi hasilnya positif, kayak gitu. Udah, habis itu kita lanjut cari Q untuk di mol Y. Di mol X-nya kan udah dapet nih, untuk Q-nya itu adalah 225. Untuk di mol Y itu caranya sama juga. Nanti berarti MR-nya kan kita ambil dari yang sini, MR-nya pindahin ke sini. Terus habis baterai. Terus di sininya 150 MC-nya sama. Di situ kita pindahin di 200-nya ke sini, berarti 150 min 200. Nanti hasilnya itu min 50. Min Q sama dengan min 50. Nah, biar positif, jadi Q sama dengan 50. Kayak gitu. Aman? Ada yang mau nanya dulu nggak? Kak, kalau Q-nya dipindahin boleh nggak? Q pindahin gimana? Ke kanan? Iya, ke kanan. Boleh nggak sih? Boleh. Nggak apa-apa sih. Harusnya kalau misalkan kamu pindahin ke kanan juga hasilnya bakal sama. Kalau aku coba yang mol X, dapatnya 375. Yang ini. Ya, yang X. Coba. Wait. Kita cobain bareng ya. Berarti 600 min 150. Ini kan 2 ini 450 kan. Ini 450 bagi 2. Oh, berarti tapi tetap boleh kan Q-nya kalau dipindahin dong? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya harusnya hasilnya juga sama. Seenaknya kamu aja sih, kamu lebih enak dia ke kananin apa ke kiriin kayak gitu. Ada lagi kah? Ini aku taruh sini aja ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, tentukan laba total dan untuk step 2 itu kita tentuin laba total dan laba unit yang diperoleh untuk masing-masing mol X sama Y. Ini tuh nanti kalian hasil akhirnya itu tahu keuntungan di masing-masing pasar kayak gitu. Nah, kan di mol X itu dia P-nya yang udah kita cari 600 min QX. Di mol Y itu P-nya 200 min 0,5 Q. Ini juga aku udah kasih notes kalau di mol X itu P-nya 375. Oh, ini doang sih. Kan tadi kita udah cari Q-nya berapa, kita cari dulu si P-nya tuh berapa.
Ini tinggal masukin aja si Q-nya. Ubah aja nih. Kan untuk Q-nya itu, untuk mol X, itu udah 25. Jadi nanti 600 min Q-nya ganti aja jadi 225, P-nya itu 375. Yang molnya juga sama. Nah, Q-nya kan kita udah dapat nih 50 di Y. Nah, 0,5 kita masukin 50. Nanti hasilnya itu 200 min 25, hasilnya 175. Gitu. Aman ya. Terus ya udah. Berarti untuk kesimpulannya, untuk mol X, P-nya itu 375, Q-nya itu 225, terus di mol Y itu P-nya 175, Q-nya itu 50. Habis tahu kita P sama Q-nya berapa, kita cari laba per unit. Ini pakai yang... Nah, sebenarnya ini tuh ada 2 cara. Karena gimana ya? Karena ada 2 cara, jadi aku bebas sih kalian mau caranya kayak gimana. Enaknya kalian aja. Cuman ini untuk cara yang pertama, yang atas ini. Kan tadi tuh di yang awal banget kita buat persamaan TR kan. Yang ini nih. Nih, yang ini. Ini mol X, ini mol Y. Nah, itu tuh tinggal kalian masukin aja dari key yang udah kalian cari. Kalau dimasukin kayak gini. 600, Q untuk X itu 375, di min 375 pangkat 2. Nanti hasilnya 84375. Nah, untuk yang di TR2 tuh sama aja kayak mol Y, ini juga sama. Tinggal masukin aja Q-nya ke persamaan. Persamaan TR-nya kan ini 200 Q min 0,5 Q pangkat 2. Terus nanti tinggal kalian masukin 200, Q-nya itu ganti jadi 50, 0,5 kali 50 pangkat 2. Nah, nanti hasilnya itu dapat 10.000 min 1250. 10.000 ini 200 dikali 50, 1250 itu dari 0,5 kali 50 pangkat 2. Nanti untuk hasilnya harusnya itu 8750. Nah, ini kan cara yang pertama. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau cepat, tinggal kalian kaliin aja antara P sama si Q-nya. Soalnya kan PR sendiri itu rumusnya P kali Q. Terus kalian udah dapet nih si P sama Q-nya. Jadi tinggal kaliin aja. Untuk mol X berarti 375 dikali 225, mol Y itu tinggal dikali 175 kali 50. Ntar hasilnya sama. Ini 8750 untuk mol Y, terus 84375 untuk mol X. Nah, kan itu kita udah tahu laba per unit masing-masing molnya berapa, terus kan kita disuruhnya keuntungan totalnya kan, laba totalnya. Nah, itu tuh kalian tinggal tambahin aja antara si TR1 sama TR2. Berarti 84375 ditambah 8750, nanti hasilnya 93125. Begitu. Apakah ada yang mau nanya dulu? Atau kecepatan nggak? Aman. Apakah aman? Udah, kalau gitu aku lanjut ya guys. Ke soal berikutnya. Wih. Oke. Aku lanjut ke yang kalau misalkan dia itu
tidak menggunakan diskriminasi harga. Ini kalau misalkan nggak pakai diskriminasi harga, ini gini tuh deh, biar seru. Ini apa dah? Nah, kalau misalkan si perusahaannya itu tidak melakukan diskriminasi harga, nah kalian tuh harus cari dulu satu persamaan untuk Q-nya. Jadi tinggal ditambah aja sih. Kan mol X itu tadi dikasih tahunya untuk fungsi permintaannya itu Q sama dengan 600 min PX. Terus mol Y itu Q sama dengan 400 min 2P. Nah, kalian tambahin. Berarti Q sama dengan 600 tambah 400 kan 1000. Terus ini min, jadi tetap min aja karena ditambah. Terus ini P ditambah 2P, berarti 3P. P ini kan sama aja kayak 1, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3P, kayak gitu. Udah dapet Q-nya ini berapa. Nah, kalian sama kayak tadi, kita cari dulu si P-nya tuh berapa kan, price-nya. Jadi, dari sini ke sini. Sama dibalik juga 3P sama dengan 1000 min Q. Terus karena kita pinginnya P doang di sebelah kiri, jadi nanti si 1000 min Q dibagi 3, nanti hasilnya itu P sama dengan 333 min 0,3333 Q. Ini hasilnya. Aman ya guys? Kalau kecepatan bilang aja. Oke. Nah, udah dapet P-nya berapa, terus kita cari si TR sama MR-nya. Sebenarnya konsepnya sama aja sih. Yang bedanya itu cuman di sininya doang. Kalian tinggal tambahin aja antara dua fungsi permintaan yang ada, dijadiin satu, terus dicari P-nya, kayak gitu. Untuk ke bawahnya sama aja. TR kan P kali Q. Nanti berarti untuk P-nya kan udah dikasih tahu berapa. Nah, berarti 333 min 0,3333 Q dikaliin Q. Nanti berarti hasilnya kan 333 Q min 0,3333 Q pangkat 2. TR-nya kita udah dapat, terus kita mau cari MR. MR-nya ini tinggal turunan dari si TR. Kita turunin, nanti dapatnya 333 min 0,67 Q. Ini dapat MR-nya. Udah gitu, MR-nya udah tahu berapa, MC-nya masih sama, masih pakai yang tadi awal banget kita dapat, yaitu si 150. Nah, kita cari si output-nya. Output-nya kan syarat keseimbangan itu MR sama dengan MC. MR-nya udah tahu, si 333 min 0,67 Q. Nanti tinggal kalian pasangin sama si 150-nya. Nah, jadi ini MR, ini MC. Habis itu, sama, kita kan mau cari output-nya atau si quantity-nya nih. Ini biar nggak ambil quantity. Kita ya. Nah. Ini kan berarti si 3-3-nya kita pindahin nih ke kanan. Karena kita pindahin yang tadinya plus jadi minus. Jadi 150 dikurang 333. Nah, habis itu berarti hasilnya itu kan min 183. Nah, ini kan si Q-nya tuh masih ada angkanya kan di depannya. Nah, kita tuh nggak mau ada angka di depannya. Kita pingin hapus. Berarti nanti si min 0,67 ini akan membagi si 183. Kalian pindahin ke kanan. Nanti hasilnya Q sama dengan 273. 273 ini tuh
hasil dari min 183 dibagi min 0,67. Nah, 273. Nah, gitu guys. Dapatlah key untuk yang nggak pakai diskriminan tuh adalah 273. Di situ kita udah tahu Q-nya berapa, kita cari price-nya. Ini tinggal masukin aja ke si 0,3 Q yang ini. Berarti oke. Kan P sampai dengan 333 min 0,333. Ini Q-nya kalian masukin dari sini si 273, berarti nanti hasilnya adalah 242. Temu D, Q sama P saat tidak menggunakan diskriminan, yaitu Q-nya 273, P-nya 242. Aman gak guys? Ada yang mau nanya dulu nggak? Aman. Apakah aman? Aman Kak. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Nah, udah tahu P-nya berapa, Q-nya berapa, kita bisa cari nih si labanya. Nah, labanya itu kan ya udah langsung aja tinggal kaliin si P sama si Q-nya. P-nya itu 242, Q-nya itu 273, kalian kaliin nanti dapatlah TR-nya itu 66066. 66.066 rupiah. Nah, habis kalian dapat nih udah semuanya gitu kan, yang pakai diskriminasi harga sama yang enggak, kalian buat kesimpulan. Ini wajib sih buat kesimpulan, soalnya kadang suka ada ininya juga nilainya. Nah, kan kita tahu kalau misalkan laba pakai diskriminasi harga itu dia 93125. Sedangkan kalau misalkan kita perusahaan nggak pakai diskriminasi harga, dia tuh untungnya cuma 66066. Nah, kalian compare kan, kalau di compare tuh labanya tuh lebih besaran yang pakai diskriminasi harga kan. Maka nanti kalian dapat disimpulkan bahwa diskriminasi harga lebih menguntungkan daripada single price. Kayak gitu. Sudah deh, beres. Untuk diskriminasi harga ini udah beres sih. Ada yang mau nanya dulu nggak guys? Chill aja, chill. Kalau mau nanya. Aman. Oh iya, by the way aku udah share sih. Maksudnya nanti aku share jawaban ini di file nanti yang mentoring. Terus aku udah share juga sih catatan aku waktu semester 1 ekonomi mikro. Jadi siapa tahu membantu gitu ya, boleh dicek untuk teori-teorinya. Kayak gitu. Jadi paling abis ini aku cuman bahas ini doang sih, soal yang ini. Di situ udah beres. Jadi kalau misalkan gak ada yang mau nanya, aku lanjut ke sini sih. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang diskriminasi harga? Aku tunggu sampai 16.47 ya. Kalau nggak ada, nanti kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kalau gitu aku lanjut ke soal berikutnya. Ini sebenarnya mirip sama soal 2023 itu, tapi aku ini dapat dari cutting aku sih. Jadi, misal soalnya itu diketahui fungsi permintaan barang ini adalah Q sama dengan 60 min 2P dan fungsi biaya rata-ratanya adalah ATC sama dengan 10. Terus ditanya berapa besarnya output dan harga di pasar berbentuk PPS dan berapa besarnya output dan harga di pasar berbentuk monopoli. Step pertama itu kalian harus cari P-nya dulu. Nah, P-nya ini tuh gampang aja, tinggal kalian balik aja dari si fungsi permintaan. Permintaannya kan tadi kan Q sama dengan 60 min 2P. 2P-nya kita pindahin ke kiri, jadinya 2P sama dengan 60 min Q. Nah, P sama dengan 30 min 0,5 Q. Kenapa 30 min 0,5 Q? Karena di sini tuh kita kan pindahin si 2-nya nih. Kita pindahin si 2-nya ke kanan, berarti dibagi si 60, dibagi 2, 30 hasilnya. Terus Q ini kan sama aja kayak 1, terus dibagi 2, hasilnya 0,5 Q, kayak gitu. Jadi kita dapatlah untuk P itu adalah 30 min 0,5 Q. Udah dapat P-nya, terus kita cari MC-nya, marginal cost-nya. Ini tuh kalian tinggal kan kalau misalkan ATC itu dapatnya dari TC per Q, ya kan? Terus karena kita mau cari MC, yaitu turunan dari TC, makanya kalian nanti tinggal gini aja sih. Kan ATC sama dengan TC per Q. Kita udah tahu nih si ATC-nya itu 10. Jadi nanti 10 di sini TC per Q, karena kita mau cari TC, berarti TC sama dengan 10 Q. Kayak gitu. Jadi ini pindah ke sini, ini nama ini. Udah tahu TC-nya udah nemu berapa, yaitu TC sama dengan 10 Q, tinggal diturunin, dapatlah MC, yaitu 10. Tuh. Udah dapat 10, terus kalian cari MR-nya juga. Ini tuh tinggal kalian pertama cari dulu fungsi TR-nya berapa. TR kan tinggal P kali Q. P-nya udah dikasih tahu, tinggal kalian sama Q aja. Yang ini 30 min 0,5 Q dikali Q. Nanti hasilnya TR adalah 30 Q min 0,5 Q pangkat 2. Nah, udah tahu TR-nya berapa, kita turunin. Berarti MR sama dengan 30 min Q. Udah dapatlah MC-nya 10, MR-nya 30 min Q. Nah, terus kita masuk ke perhitungan yang A, di mana ditanya output atau quantity dan juga harga di pasar persaingan sempurna. Ini tuh, kalau misalkan keseimbangan di PPS, itu kan kalau kalian ingat garisnya itu dia pasti gini kan, gimana ya, insert warna pintar ya, pokoknya dia tuh pasti garisnya itu lurus kan. Nah, garisnya tuh P sama dengan D, AR, MR, MC gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin aja. P-nya kita udah tahu 30 min 0,5 Q, terus ini sama dengan 10 dari MC, terus kita mau cari Q-nya dulu berapa, berarti kan min 0,5 Q sama dengan si 30-nya ini kita berubah dari kiri ke kanan, jadi 10 min 30. Nanti berarti hasilnya dia ini kan min 20 kan hasilnya. Terus
kita mau cari Q-nya aja nih. Berarti si 0,5-nya juga nanti berubah atau pindah tempat jadi ke kanan. Jadi ke sini, pindah ruas. Nah, dapatlah Q sama dengan min 20 dibagi 0,5, itu hasilnya 40. Untuk P-nya nanti kalian tinggal masukin aja si Q ini 40 ke persamaan yang P. P itu kan 30 min 0,5 Q, tinggal di Q-nya ganti aja jadi 40 yang ini. 30 min 0,5 Q kali 40, nanti hasilnya dapat 10. Udah dapat untuk di pasar PPS itu Q-nya 40, P-nya itu 10. Nah, terus untuk di pasar monopoli, untuk keseimbangannya itu udah pasti MC sama dengan MR. Terus kan kita udah dapet nih MR-nya berapa, MC-nya berapa. Jadi tinggal masukin aja. MC-nya itu 10, MR-nya itu 30 min Q. Kita mau cari Q-nya doang, berarti nanti yang si Q kanan ini dipindahin ke kiri. Jadi 30 min 10. 10-nya dari plus jadi minus karena pindah ruas. Terus berarti 30 min 10 kan hasilnya 20. Dapatlah Q waktu di monopoli itu 20. Untuk cari P-nya juga sama. Ini tinggal kalian masukin aja atau ganti si Q-nya ini sama 20. Berarti P sama dengan 30 min 0,5 Q. Q-nya ganti sama 20. Nanti hasilnya itu P sama dengan 20. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk Q di PPS itu adalah 40, sedangkan P-nya itu 10. Sedangkan untuk di pasar monopoli, Q-nya itu 20, P-nya itu 20. Begitu. Udah deh. Selesai, guys. Ada yang mau nanya kah? Kak mau tanya, Ya, boleh. sorry tadi yang di pasar persaingan sempurna kenapa nggak pakai MR sama MC, MR sama dengan MC juga ya? Kenapa pakai yang 30 min 0,5 Q? Kenapa pakainya yang ini ya? Kenapa nggak pakai MRMC ya? Itu karena sebenarnya sih udah dari sananya. Kalau wait, aku ini share screen catatan aku dulu ya. Bentar. Ini aku pakai kondisi laba normal aja sih. Kalau grafik dari pasar persaingan sempurna itu kan garisnya tuh udah pasti kayak gini kan. Lurus, terus P, D, AR sama dengan MR. Nah, dulu tuh aku diajarinnya juga dia itu langsung pakai si P-nya ini. Terus tinggal sama dengan 10. Kayak gitu. Nah, kenapa yang monopoli beda? Karena kalau yang monopoli itu emang udah pasti MC sama dengan MR. Woi. Masih bingung nggak? Bingung ya? Monopoli, guys. Keseimbangannya tuh, syarat keseimbangan dari monopoli itu MR sama dengan MC. Dan kalau misalkan nih kita, yang PPS-nya kita cobain MR sama dengan MC ya, tapi nanti tuh pengaruh di grafiknya gitu. Kalau kalian buat grafiknya. Dan kalau misalkan nanti aku cobain ini ya.
P-nya kan 30 min 0,5 Q, terus ditambahnya MR 30 min Q. Ini kalau dirubah ke sini kan berarti 30 min 30 kan. Terus sama dengan min Q plus Q plus 0,5 Q. Nah, dia tuh hasilnya tuh 0 gitu loh, nggak make sense. Makanya kenapa dia itu pakainya si P sama si MC. Masih bingung nggak? Oh, berarti udah selalu. Oh, oke. Makasih, Kak. Halo? Kenapa? Kak, saya boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Nah, itu di perhitungan awalnya kenapa hasil P sama MR beda ya, Kak? Bukannya harusnya kalau di pasar persaingan sempurna P sama dengan MR ya, Kak, nilainya? P itu sama dengan MR. Iya. Wait. Bentar ya. P sama dengan MR. Ini ya? Iya, Kak. Harusnya di pasar persaingan sempurna kan P sama dengan MR, Kak. Nah, tapi kenapa nilai beda ya, Kak? Wait. Kamu ngitung nggak? Bentar. Iya, harusnya sama. Sebentar. Oh, maaf, Kak. Ini yang daerah nih, Kak. Itu Iya, itu kayaknya tuh harusnya setengah juga, Kak. Karena kan bentar ya, Kak. Enggak deh, bener deh, Kak. Iya. bener kan? Tapi kenapa beda ya, Kak? Nah, itu dia. Terus, tapi ini kan walaupun beda tuh, si P-nya itu tuh sama kayak MC. P, D, A, R, M, R, M, C. Wait. Iya juga ya. Aku baru ngeh. 30 min 0,5 Q. Jawabannya benar ya, Kak, ternyata, Kak. Jadi gimana? Ya, jawabannya benar, Kak. Ini kan masih dalam bentuk P ya, Kak. Ntar kalau misalnya I-nya dimasukin, hasil P-nya sama, Kak, dengan hasil MR. Yes. Oke. Aman ya berarti ya. Tadi aku sedang mikir-mikir. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita tutup? Atau mau nanya selain dari ini juga nggak apa-apa sih. Tabel nggak dibahas. Apa? Tabel. Nah, aku tuh sebenarnya udah coba. Tapi aku bingung gimana ya? Bukan bingung sih. Kayak bakal lama banget gitu loh. Tapi kalau misalkan aku nih udah isinya semua, terus aku share kalian aja gimana? Paling ini sih, kayak ini rumus-rumusnya kalian harus
harus hafal, karena ini tuh dia lebih ke diputer-puterin gitu. Misal nih, untuk yang MC yang pertama kali yang ini kan kita tuh disuruh cari X-nya 90 ya. Nih. Dia tuh dikasih taunya cuman TC sama TVC 60. Nah, kalau kita mau cari MC ini kan kita mau cari yang atas nih, yang baris pertama. Terus dikasih tahu tuh dia MC di baris kedua 0,3. Nah, kalau MC itu kan cara carinya delta TC dibagi delta Q. Ini tuh nanti kalian berarti kan untuk cara cari si MC ini, si 200 dikurang sama 100, itu untuk delta Q-nya. Sedangkan untuk si delta TC, yang ini, nah, dia tuh sebelumnya kan belum dikasih tahu nih, dia tuh masih 0 lah anggapannya. Nih, nah ternyata tuh gini. Terus cuma dikasih tahu 260, tapi kita bisa cari kan. Nah, jadi X ini dikurang 260. Ini jadinya. Nah, habis itu 0,3 dikali sama 100. 100 ini hasil dari 200 min 100 yang delta Q. Dikaliin, terus si ininya tetap X min 260, hasilnya kan 30 sama dengan X min 260. Nah, habis itu kita pindah ruas si X-nya, min X sama dengan min 260, si 30-nya ini kita ke kananin, nanti hasilnya dapatlah 290. Berarti di sini 290, kayak gitu. Dapat 290 nih. Terus kalau ini 0,6 itu sama aja kayak ini kan 100 dikurang 0, ini kan kalau di keatasin dia dikurang 0 kan, berarti 100 nih. Untuk si delta Q-nya, delta TC-nya berarti kan 260. Nah, 260 dibagi sama 100 harusnya itu hasilnya 0,6. Dapatlah 0,6 di sini. Kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk yang AVC, dia itu kan rumusnya TVC bagi Q. TVC-nya itu di soal udah dikasih tahu nih 60. Ya udah, tinggal berarti ini si 100 dibagi sama si 60 dibagi sama si Q. Nanti hasilnya adalah 0,6. Kayak gitu. Terus kalau TR berarti kan dia tinggal P kali Q 150. Nah, laba atau rugi nanti kalian tinggal si TR dikurang sama si TC. Min 10. Berarti dia rugi 10. Terus kalau AC, dia kan TC per Q kan. TC dibagi Q 2,5. Dapat tuh. Kalau AVC, berarti ini dibagi sama ini. Jadi 2. Dapatlah untuk baris pertama. Gitu. Itu sih. Terus kalau yang kedua, sebenarnya tinggal ngikutin dan puter-puterin rumus-rumusnya aja. Ini sih guys, kayak gitu. Kalau yang ini deh, yang TR ini
Ini berarti laba 410. Terus, mana lagi ini ya? APC itu dia TVC. Nah, tapi aku tuh bentar. P kali Q. Sebenarnya ini kan udah bisa langsung dicari semua gitu ya guys. Tinggal kaliin aja antara P sama Q. Kak, kalau mau nyari yang TFC sama TVC-nya tapi yang nggak diketahui angkanya itu gimana? Itu dia guys. Aku tuh masih bertanya-tanya sebenarnya ya. Soalnya belum nemu. Tapi nanti aku coba tanya dan make sure lagi ya. Soalnya aku kemarin coba tuh salah. Makanya aku nggak bahas ini tadi. Tapi untuk kayak nanti waktu aku kasih kalian KJ yang Excel ini udah keisi sih. Kayak gitu. Nanti aku kabarin di chat ya, cara carinya gimana. Sorry, tidak Oke. berbantu hari ini. Tapi nanti bakal aku kabarin kok pasti caranya. Oke, Tapi, makasih Kak. oke. Tapi untuk yang lainnya sih tinggal gitu aja, guys. Kak, Mm-mm. sama sebenarnya kalau misalnya yang soal soal ekonomi mikro yang teori yang pertama tuh, Ya. itu boleh dikasih tahu nggak Kak? Kira-kira soal yang akan keluar tuh tipenya kayak gimana dan cara jawabnya? Bukan yang hitungan kayak gini, yang pertamanya itu, yang bagian pertama. Teorinya ya? Iya. Oh, sebentar. Aku punya sih soal yang UTS aku dulu. Ini angkatan aku sih. Nah. UTS ting ini mah. Wait. Bentar ya. Aku mau cari soalnya dulu, bentar.